Selamat pagi, yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Eku, SAG, Guru SDN Purek, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai. Pada kesempatan hari ini, Kamis 12 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 dengan mengambil materi Yesus memanggil orang berdosa, kelas 5 semester 2. Untuk lebih jelas, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon saran agar pembelajaran saya ke depan akan lebih baik lagi. Terima kasih. Sudah berdoa? Belum. Ya, siapa yang mau angkat doa? Silahkan maju di depan. Ya, di sini, di sini. Berdiri semua. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberi kami kesehatan. Sekarang kami ingin mendengarkan pengajaran dari guru kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Terima kasih, silakan duduk. Bagaimana keadaan hari ini, sehat tidak? Sehat, Bu. Ya, sekarang Ibu akan absen dulu kalian ya. Salma, Prisil, Hadir, Bu. Put, Hadir, Bu. Krista, Hadir, Bu. sudah ya? Ya. Sekarang Ibu mau tanya kembali materi yang hari lalu. Kalau Ibu masuk di kelas ini, biasanya pelajaran apa? Agama. Pelajaran apa? Agama. Agama apa? Agama Katolik. Hari ini kita akan mulai dengan pelajaran agama Katolik. Siapa yang masih ingat pelajaran pada minggu yang lalu? Ya, silahkan. Yesus mengajarkan pengampunan. Yesus mengajarkan pengampunan, pelajaran kali lalu. Apa yang diajarkan Yesus kepada kita? Ya, silahkan. Yesus mengajarkan agar kita berani mengampuni terus-menerus tanpa batas. Kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Yesus mengajarkan kepada kita agar kita mengampuni sesama kita secara terus-menerus. Iya. Sekarang kita mulai dengan materi yang baru tentang Yesus memanggil orang berdosa. Tentang apa? Yesus memanggil orang berdosa. Siapa itu orang berdosa? Siapa? Orang kanan
orang berdosa itu orang yang melanggar perintah Yesus, melanggar perintah Tuhan. Orang Yahudi, menurut mereka orang berdosa itu adalah orang yang sakit. Orang yang sakit, seperti orang sakit kusta. Sakit kusta itu penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Maka menurut pandangan orang Yahudi, bahwa penyakit kusta yang penyakit yang tidak bisa disembuhkan adalah kutukan. Maka orang-orang seperti ini biasanya dikucilkan. Maksud dikucilkan di sini, orang ini kita tidak boleh bergaul. Mereka itu tinggal di tempat lain. Selain itu, orang yang biasa tagih pajak itu menurut orang Yahudi adalah orang-orang berdosa. Nah, sekarang kita mau lihat tujuan dari materi pada hari ini. Yang pertama adalah siswa atau peserta didik bisa menyatakan iman kepada Yesus. Yang kedua, menunjukkan sikap percaya diri dalam membantu orang lain untuk berbuat baik. Yang ketiga, menceritakan secara ringkas atau secara singkat kisah Yesus dalam Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Terus menjelaskan mengapa Yesus memanggil orang-orang berdosa. Ya, sebelum itu kita akan melihat video. Nanti sebentar kalian telah melihat video, nanti kalian buat pertanyaan sendiri dan dijawab dalam bentuk kelompok, tapi tidak boleh baku rampas dia punya jawaban. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti menghargai teman punya pendapat. Ya. Dongeng si domba hitam dan si domba putih. Pesan moral dari dongeng si domba hitam dan si domba putih adalah setiap makhluk hidup diciptakan sama oleh Tuhan. Janganlah kita membeda-bedakan satu sama lain karena kita hidup saling berdampingan dan harus saling menghormati satu sama lain. Sudah? Sudah, Bu. Sudah bisa mengerti? Bisa, Bu. Bisa paham? Bisa, Bu. Ya, sekarang kalian buat pertanyaan berdasarkan apa yang kalian lihat di dalam video tadi. Siapa bisa buat pertanyaan? Ya, angkat tangan. Ya, silakan. Nama saya Dewi. Bagaimana penilaian domba putih terhadap... Siapa yang mau jawab? Silakan. Nama saya Sema. Domba putih menilai atau menganggap domba hitam adalah domba pembawa sial atau pembawa masalah. Maka domba putih tidak mau bergaul dengan domba hitam. Ya, tepuk tangan. Ya, domba hitam dianggap oleh domba putih adalah domba pembawa sial, domba pembawa masalah. Makanya domba putih tidak mau berteman dengan domba hitam. Ya, selain itu, apalagi yang kamu lihat di dalam video? Mungkin ada pertanyaan? Ya, silakan berdiri. Nama saya Risa. Apa pesan moral dari cerita domba putih dan domba hitam? Apa cerita moral pesan dari domba putih dan domba hitam? Siapa yang mau jawab? Silakan. Saya Farisa. Setiap makhluk hidup diciptakan sama oleh Tuhan. Maka kita harus hidup saling berdampingan. Tidak boleh membeda-bedakan satu sama lain. Tepuk tangan. Iya, pesan moral dari cerita tadi, kita adalah makhluk ciptaan Tuhan, makhluk ciptaan yang sama. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan satu sama lain. Nah, untuk lebih memperjelas cerita tentang si domba hitam dengan domba putih, sekarang
lihat di dalam kitab suci tentang Yesus menumpang di rumah Zakheus, yaitu Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Nanti kita lihat video tentang Yesus pergi ke Yeriko, dan di situ dia lihat Zakheus. Sekali peristiwa, Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pungut cukai yang amat kaya bernama Zakheus, berhasil karena orang banyak. Lalu mengajak orang untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika sampai di tempat itu, Yesus melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Sudah? Sudah. Video tentang apa tadi? Tentang Yesus menumpang di rumah Zakheus. Yesus menumpang di rumah Zakheus. Injil apa tadi? Injil Lukas Bab 19 ayat 1 sampai 10. bagus, tangan. Ya. Tadi kalian sudah lihat dia punya video. Nanti sebentar kalian buat pertanyaan. Ibu tidak mau kasih pertanyaan. Kalian yang buat pertanyaan baru kerja dalam bentuk kelompok. Buat pertanyaan 3 nomor. Nanti kalian duduk dalam bentuk kelompok. Terus satu kelompok, satu orang yang ketua. Nanti dia yang tanggung jawab. Teman-teman punya jawaban. Bisa mengerti? Bisa. Ya, tadi kalian sudah lihat video. Sekarang siapa bisa buat pertanyaan? Saya. Ya, silahkan. Nama saya Claudia. Apa pekerjaan Zakheus? Apa pekerjaan dari Zakheus? Ini contoh. Contoh dia sudah bisa buat pertanyaan. Nanti sebentar teman-teman lain bisa buat pertanyaan. Pertanyaan sebentar nanti dikerjakan dalam bentuk kelompok. Bisa tidak? Bisa. Ya, di sini contoh dari pertanyaan Claudia. Siapa itu Zakheus? Siapa itu Zakheus? Siapa bisa jawab? Ya, silakan. Nama saya Sema. Zakheus adalah seorang cukai, seorang penagih pajak, suka memeras orang lain. Ya, tepuk tangan. Ya, selain itu, siapa lagi bisa buat pertanyaan? Tapi pertanyaan ini dikerjakan dalam kelompok. Siapa lagi bisa buat pertanyaan? Saya, Bu. Ya, silahkan. Ceritakan kembali secara singkat kisah Yesus dalam Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Tepuk tangan. Nanti pertanyaan ini sebentar dikerjakan dalam bentuk kelompok. Ceritakan kisah Yesus menurut Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Ingat, itu nomor 1. Yang kedua, siapa lagi? Pertanyaan yang kedua. Siapa lagi? Silakan. Nama saya Resa. Mengapa Yesus memanggil orang berdosa? Mengapa Yesus memanggil orang berdosa? Ini pertanyaan yang kedua. Nanti dikerjakan dalam bentuk kelompok, oke? Ya, lagi satu. Siapa yang bisa kasih pertanyaan lagi satu? Ya, silakan. Nama saya Anissa. Berilah pendapatmu atas nasihat berikut. Jangan bergaul dengan orang berdosa karena kamu dapat tertular dosanya. Ya. Berilah pendapatmu tentang nasihat berikut. Nanti dalam kelompok kalian beri pendapat. Berilah pendapatmu, nasihat bahwa kamu jangan bergaul dengan orang berdosa. Kamu harus bisa beri kamu punya pendapat bagaimana. Entah kamu setuju atau tidak setuju, kamu nanti kerja
lembaran kerja. Nanti kalian lihat soal yang teman-teman tadi sudah sebut. Nanti lihat di layar. Ya, silakan bentuk kelompok. Ya, buat kelompok, bentuk kelompok ya, silakan cepat. Ya. Sudah? Sudah? Iya. Kalau sudah, kembali ke meja dulu, susun lagi meja. Nomor 1, ceritakan secara ringkas kisah dalam Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Ya, kelompok mana? Ya, silakan. Sakeus adalah kepala pemungut cukai yang kaya dan bertubuh pendek. Ia dibenci oleh orang Yahudi karena dia menarik uang lebih daripada yang seharusnya. Suatu ketika, Sakeus hendak melihat Yesus yang memasuki kota Yeriko. Namun, dia kesulitan melihat Yesus di tengah kerumunan karena tubuhnya yang kecil dan pendek. Sakeus mencari cara. Ia akhirnya berlari mendahului orang banyak dan memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, dia melihat ke atas dan meminta Sakeus untuk turun. Yesus juga berkata, ia juga akan menumpang di rumah Sakeus. Mendengar hal tersebut, dia langsung turun dan menyambut Yesus dengan sukacita. Semua orang yang melihat itu bersungut-sungut sebab Yesus mau menumpang di rumah orang berdosa. Akan tetapi, Sakeus langsung berdiri dan berkata kepada Tuhan bahwa dia akan memberikan setengah dari miliknya untuk orang miskin dan mengembalikan suatu yang dia peras dari orang lain sebanyak 4 kali lipat. Pintar, terima kasih. Tepuk tangan. Ya. Yang kedua, jelaskan mengapa Yesus mau menumpang di rumah Sakeus. Kelompok mana yang mau jawab? Ya, silakan. Karena Yesus mau mengajak orang berdosa untuk bertobat. Karena orang Yahudi menganggap orang berdosa tidak baik dan harus dihukum. Karena Yesus datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan manusia dari dosa mereka. Bagus, tepuk tangan. Terima kasih. Pertanyaan yang ketiga, berilah pendapatmu atas nasihat berikut. Jangan bergaul dengan orang berdosa, karena kamu dapat tertular dosanya. Kelompok mana yang belum? Ya, silahkan. Nama saya Putri. Tidak setuju. Alasan? Sabar. Berilah pendapatmu atas nasihat berikut. Jangan bergaul dengan orang berdosa, karena orang berdosa dapat tertular dosanya. Jawaban dari kelompok 3, tidak setuju. Alasannya apa? Silakan. Yesus mengajarkan dosa tidak menular. Orang yang bergaul dengan orang berdosa tidak ikut dosa. Orang yang berdosa harus mendapat perhatian. Yesus adalah utusan Allah ke dunia untuk menyelamatkan dan mencari orang yang hilang. Maksud orang yang hilang adalah orang-orang berdosa. Tepuk tangan. Terima kasih. Ya. Kalian sudah menjawab semua pertanyaan. Kalian punya jawaban itu betul, benar sekali. Tepuk tangan sekali lagi. Ya, dari jawaban kalian tadi, siapa bisa ambil kesimpulan? Kesimpulan dari jawaban tadi, siapa yang bisa ambil kesimpulan? Siapa? Iya, silahkan.
Nama saya Fani. Yesus mengajarkan kepada kita agar kita bergaul atau berteman dengan semua orang. Jika ada keluarga kita yang ada di penjara, kita harus kunjung mereka karena mereka membutuhkan perhatian dari kita. Iya, tepuk tangan. Dari hasil jawaban Anda tadi, bahwa Yesus mengajarkan kepada kita agar kita itu tidak boleh membeda-bedakan saudara-saudara kita. Kita harus berteman dengan siapa saja, toh? Kita harus berteman dengan siapa saja. Dengan semua orang, tidak boleh membeda-bedakan satu sama lain. Ya, orang berdosa menurut orang Yahudi adalah orang yang bertindak jahat, orang yang berpenyakit yang tidak bisa disembuhkan dia punya penyakit. Contoh penyakit kusta. Orang-orang seperti ini harus dikucilkan, tidak boleh bergaul dengan orang lain. Terus pemungut cukai itu menurut pandangan orang Yahudi bahwa mereka itu adalah orang-orang berdosa. Sakeus mau bertobat bukan karena takut bahwa ia akan menerima hukuman, tetapi karena gembira berjumpa atau bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan tidak menginginkan satupun umatnya yang menyimpang darinya. Tuhan ingin kita menerima dirinya dengan penuh sukacita menjadi juru selamat. Seperti yang di dalam video tadi, Sakeus menerima Tuhan Yesus dengan penuh gembira, dengan penuh sukacita. Apalagi Tuhan Yesus bilang begini, Sakeus, saya sebentar akan menumpang di rumahmu. Sakeus dia merasa senang karena Tuhan Yesus pergi di rumah Sakeus, mengunjungi Sakeus. Tetapi orang Yahudi jengkel dengan Sakeus. Kenapa Tuhan Yesus harus pergi di rumah orang berdosa? Orang Yahudi tidak suka. Tapi Sakeus dengan senang hati dia menerima Tuhan Yesus, dan dia berjanji bahwa semua harta yang dia kumpul dari masyarakat akan dikembalikan berupa uang atau berupa barang-barang lain akan dikembalikan. Terus Tuhan ingin kita menerima Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh damai. Nah, apakah kita sudah mengikuti sifat Sakeus yang berdosa, tetapi dia ingin menemui Yesus dengan penuh rasa gembira atau sukacita? Terus, apakah jika kita sudah berdosa, tapi kita punya kerinduan untuk mencari Yesus, ingin mau bertobat seperti Sakeus? Atau apakah kita dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya ada keluarga kita yang ada di dalam penjara, apakah kita sempat pergi kunjung kita punya sahabat di sana? Atau di dalam kelas, misalnya ada teman-teman kita yang dia punya bapak bekas narapidana, apakah kita di kelas atau di sekolah berteman dengan teman tersebut yang bapaknya baru keluar dari penjara? Di sini Tuhan Yesus mengajar kepada kita bahwa kita itu harus berteman dengan orang berdosa, harus berteman dengan orang yang sakit. Karena orang berdosa, orang yang sakit, yang dikucilkan, mereka butuh perhatian dari kita. Nah, sekarang
dalam masyarakat atau di dalam lingkungan kalian. Sekarang ibu akan beri tugas dan kalian kerjakan minggu depan. Nanti kita diskusi bersama, terus ibu kasih nilai. Bisa tidak? Bisa, Bu. Nanti ibu kasih tugas. Ya. Bersama teman-temanmu, kunjunglah salah satu temanmu yang selama ini merasa tidak punya teman. Contoh, misalnya teman yang karena bapaknya keluar dari penjara, makanya dia tinggal di rumah karena dia malu. Ya, ini nanti kalian tulis PR yang ada di layar sana. Ya, tulis, nanti kerjakan di rumah. Bersama teman-temanmu, kunjunglah salah satu temanmu yang selama ini merasa tidak punya teman. Lalu laporkan apa yang dirasakan teman-temanmu dan apa yang dirasakan teman yang dikunjungi. Ya, silakan catat. Sudah? Sudah? Nanti pulang dari sini, kamu pergi kunjung di rumah teman-teman yang mungkin selama ini dia tinggal terus di dalam rumah karena dia malu. Contoh, karena dia sakit, yang penyakitnya tidak sembuh-sembuh. Terus yang kedua, mungkin ada teman yang bapaknya baru keluar dari penjara karena mereka malu bahwa mereka itu orang jahat, makanya tidak mau bergaul dengan kita. Ya, ini merupakan PR untuk kalian. Nanti minggu depan kumpul. Sebelum ini, ibu akan menyampaikan materi kali depan, yaitu tentang Yesus, sengsara, Bapa dan bangkit. Itu nanti dibahas pada minggu yang akan datang. Ingat, materi ini tidak boleh lupa. Nanti minggu depan ibu kasih ulangan. Sebelum mulai pelajaran yang baru, nanti ibu beri kalian ulangan. Mulai dari sini nanti belajar, terus kerjakan pekerjaan rumah. Ya, untuk mengakhiri pelajaran kita, nanti ibu berikan hadiah kepada teman-teman tadi yang sudah pertanggungjawabkan mereka punya pekerjaan. Ya, silakan maju kelompok 1. Kelompok 1. Maju. Ya, terima kasih karena tadi sudah menjawab pertanyaan dengan bagus. Tepuk tangan. Kelompok 2. Sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, siapa yang mau memimpin doa? Silakan. Iya, pintar. Maju.